Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Yunus. Nah, semoga sahabat Kamar Yunus semua dimanapun berada sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang seputar periode jendela. Karena banyak dari sahabat Kamar Yunus yang bertanya tentang window period atau disebut juga periode jendela. Apa itu periode jendela? Periode jendela adalah masa di mana virus belum terdeteksi oleh tes, sehingga HIV belum bisa positif atau belum bisa terdeteksi ya sahabat. Padahal di dalam tubuh atau darah yang bersangkutan itu ada virus HIV-nya. Nah, masa jendela ini selalu ditanyakan oleh banyak sahabat Kamar Yunus ya. Berapa lamanya pasca hubungan seks berisiko atau kegiatan berisiko, lalu harus tes berapa kali sampai pasti itu hasil tesnya negatif dan benar-benar bebas dari HIV. Sahabat-sahabat Kamar Yunus sebenarnya sudah melakukan searching di internet ya. Tapi sahabat menemukan bahwa ada berbagai macam artikel yang membahas tentang berapa lama periode jendela dari mulai virus masuk ke dalam tubuh hingga terdeteksi oleh alat tes HIV. Ada sahabat yang bilang, aku sudah tes setelah 2 minggu, apakah ini sudah valid? Aku sudah tes setelah 2 bulan, apakah sudah valid? Aku sudah tes setelah 3 bulan, apakah sudah valid? Aku sudah tes tapi harus ngulang tes lagi tuh setelah 6 bulan. Aku jadi cemas karena harus nunggu lebih lama lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa aku tes HIV dan aku harus ngulang sampai berapa kali lagi hingga dinyatakan benar-benar bebas dari HIV. Bahkan ada yang sudah berulang-ulang terus melakukan tes karena tidak yakin dengan hasil tes HIV-nya. Padahal hasil tes HIV-nya ini sudah menunjukkan non-reaktif atau negatif. Nah, daripada sahabat Kamar Yunus ini makin bingung mengenai berapa lama window period itu dan berapa kali harus tes HIV hingga benar-benar memang negatif gitu, ini aku sajikan data dari CDC US, yaitu Center of Disease Control and Prevention United States of America ya sahabat. Ini merupakan penjelasan mengenai HIV secara dasar dari CDC Amerika. Nah, seperti yang sahabat lihat di layar, bahwa Windows period ini tergantung dari tes yang sahabat lakukan ya. Dari mulai ada tes nucleic acid test atau NAT, lalu tes antibody atau antigen di lab, dan ada tes rapid antibody atau antigen, dan juga tes antibody biasa. Nah, umumnya sahabat yang disajikan untuk tes HIV yang standar di Indonesia, utamanya di puskesmas atau rumah sakit, itu adalah tes antibody rapid HIV. Nah, seperti yang sahabat lihat bahwa tes antibody rapid HIV itu berkisar sekitar 23 sampai 90 hari ya pasca kegiatan berisiko seperti hubungan seks tanpa kondom. Jadi di situ bisa kita lihat ya, kira-kira efektifnya itu kapan sahabat harus melakukan tes HIV itu, yaitu setelah 90 hari ya. Kalau sahabat melakukan tes antibody, karena umumnya tes antibody di sini itu berkisar 45 sampai 90 hari. Jadi kalau mau ambil amannya ya 90 hari ya pasca hubungan berisiko atau kegiatan berisiko, itu sahabat melakukan tes HIV dengan metode antibody. Nah, tes HIV dengan metode antibody ini adalah mendeteksi antibody ya sahabat, dari antibody HIV, karena tubuh kita ini membutuhkan waktu untuk memproduksi antibody HIV. Nah, pada setiap orang itu berbeda-beda, namun kisarannya itu kurang lebih ya 2 minggu sampai 3 bulan ya sahabat, tergantung dari respon imun masing-masing orang. Nah, berdasarkan dari apa yang disajikan di CDC ini,
bahwa khusus tes antibodi atau antigen ini kisarannya ya 3 bulan ya. Jadi sahabat sebaiknya melakukan tes itu setelah 3 bulan. Nah, kalau kita lihat data di layar ini, ada juga tes yang menyajikan lebih cepat ya mengenai HIV itu bisa terdeteksi, yaitu dengan tes HIV Nucleic Acid Test atau NAT. Tes jenis ini sebenarnya bisa sahabat dapatkan di beberapa klinik-klinik di kota besar. Namun ini tidak umum ya di berbagai puskesmas atau rumah sakit, utamanya di daerah. Padahal kunci dari HIV ini sebenarnya adalah deteksi dini ya, sehingga apabila memang positif itu bisa segera dilakukan penanganan dan pengobatan yang tepat. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini amannya itu adalah 3 bulan ya sahabat. Sahabat bisa melakukan tes HIV ini di puskesmas atau rumah sakit dengan biaya gratis, atau cukup membayar biaya pendaftarannya saja, atau sahabat juga bisa melakukan HIV self test, yaitu dengan air liur ya, seperti swab test pada COVID-19 itu. Sahabat bisa mendapatkan kit dari self test HIV ini di daerah sahabat, karena biasanya ada penggiat atau aktivis anti HIV, anti penyebaran HIV di kota atau daerah sahabat. Nah, sahabat bisa mendapatkan itu dari sana, atau sahabat bisa mendatangi klinik-klinik swasta yang juga berlisensi dan ada tes HIV-nya. Tes HIV ini mudah, cepat, dan tentunya tidak sakit ya sahabat. Nah, masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat Kamar Yunus semua, yaitu tentang bagaimana kalau aku melakukan tes HIV sebelum window period atau sebelum 3 bulan yang tadi aku paparkan itu. Maka kalau dari penjelasan dari CDC ini, yaitu if you get an HIV test after a potential HIV exposure and the result is negative, get tested again after the window period for the test you took. Nah, kalau dibaca dari sini bahwa jika kamu melakukan tes HIV setelah hubungan berisiko atau kegiatan berisiko dan hasilnya negatif, namun kamu melakukan tes ini masih kurang dari window period yang seharusnya, maka sebaiknya kamu melakukan tes ulang ya, dengan periode window period setelah tes terakhir itu. Jadi misal aku hubungan beresiko tanggal 1 dan aku melakukan tes itu 2 minggu kemudian ya, kira-kira tanggal 14 lah ya sahabat. Karena masih kurang dari window period dan hasilnya kebetulan negatif, maka aku harus melakukan tes ulang itu, yaitu 3 bulan pasca melakukan hubungan seks berisiko terakhir atau kegiatan berisiko terakhir. Nah, if you test again after the window period, have no possible HIV exposure during that time, and the result is negative, you do not have HIV. Jadi maksudnya, jika kamu melakukan tes lagi atau tes HIV mungkin setelah kamu itu Windows period atau sudah melewati Windows period 3 bulan itu, dan kamu selama 3 bulan itu tidak melakukan kegiatan atau hubungan seks berisiko dan hasilnya negatif, maka kamu benar-benar tidak ada HIV atau HIV negatif. Nah, jadi kuncinya itu pada hubungan seks berisiko atau kegiatan berisiko terakhir yang sahabat lakukan. Itu yang jadi patokannya. Nah, 3 bulan setelahnya sahabat melakukan tes HIV, ini sudah dianggap valid ya sahabat, karena sudah melewati window period. Namun jika sahabat melakukan tesnya itu sebelum window period, maka sebaiknya sahabat melakukan tes ulang ya, untuk menghindari yang namanya false negatif atau negatif palsu. Mengulangnya kapan? Yaitu harus melewati window period, yaitu tetap 3 bulan pasca melakukan hubungan seks berisiko atau kegiatan berisiko lainnya. Untuk mencegah sahabat terpapar virus HIV, sahabat bisa menggunakan kondom, karena kondom terbukti efektif
efektif untuk meminimalisasi risiko penularan virus HIV ya melalui hubungan seks anal atau vaginal yang memang memiliki risiko tinggi terhadap penularan virus HIV, bahkan penyakit menular seksual lainnya seperti gonorhi atau sifilis. Nah, perlu sahabat Kamar Yunus ketahui bahwa tidak ada satupun tes yang bisa mendeteksi HIV sesegera mungkin setelah terinfeksi. Artinya harus tetap melewati window period untuk bisa terdeteksi dengan valid. Walaupun ada jenis tes yang bisa mendeteksi dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, seperti nucleic acid test tadi, namun tetap memerlukan waktu hingga HIV ini bisa terdeteksi oleh tes. Nah, sahabat juga bisa nih untuk mengakses yang namanya PEP atau Post Exposure Prophylaxis, yaitu obat yang bisa digunakan sahabat untuk mencegah infeksi HIV. Dengan catatan sahabat ini memiliki kecurigaan yang besar sahabat ini terinfeksi HIV ya. Dan sahabat ini mungkin melakukan hubungan seks tanpa kondom ya, sehingga memiliki risiko tinggi terkena HIV. Sahabat bisa mengkonsumsinya 72 jam ya maksimal setelah melakukan hubungan seks berisiko. Namun sahabat harus berkonsultasi dengan dokter atau bagian yang mengatasi tentang HIV ini di rumah sakit atau klinik ya, sehingga tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena ini merupakan obat yang harus diresepkan oleh dokter. PEP ini sebenarnya sudah cukup terkenal ya di kota-kota besar di dunia, namun mungkin di daerah pengetahuan atau informasi bahkan akses mengenai obat PEP ini masih jarang. Nah, untuk penjelasan mengenai PEP ini secara detail akan aku terangkan di video-videoku selanjutnya. Nah, lalu bagaimana jika hasilnya reaktif atau positif? Maka sahabat harus yang namanya mengakses pengobatan dengan konsultasi dengan klinik, puskesmas atau rumah sakit tempat sahabat melakukan tes tersebut. Seperti yang dikutip di CDC, receiving an HIV diagnosis can be life-changing and you might feel many emotions. Take time to process the news, bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya dan merasakan banyak emosi ya, seperti kecewa, sedih, atau marah. Sehingga perlu proses atau waktu untuk bisa move on atau untuk bisa tetap melanjutkan hidup. Tentunya dengan perawatan dan pengobatan yang tepat dan sejak dini, maka HIV ini dapat dikendalikan sehingga pasien ODA tetap bisa hidup sehat sahabat. Nah, demikian sahabat, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kamar Yunus yang masih bingung mengenai window period dan berapa kali harus tes HIV. Nah, kalau dari CDC saja sahabat itu tetap nggak percaya, lalu sahabat percaya terhadap siapa? Sahabat harus percaya bahwa hasil tes yang sahabat lakukan sesuai dengan prosedur yang benar, maka akan menghasilkan hasil yang valid dan sahabat tidak perlu ragu akan hal itu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan sahabat semuanya. See you in the next video.